Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk melakukan agenda yang pertama. Sebenarnya kita mau melakukan rapat rutin, dan kemudian saya izin juga di waktu yang berbahagia ini, izinkan saya untuk knowledge sharing tentang hasil diklat manajemen perencanaan pembangunan daerah yang sudah saya laksanakan sejak tanggal 10 sampai tanggal 17 Oktober. Yang terhormat Bapak Ageng Darmintono selaku Kepala UPRS 7, Ibu Alfa selaku Kasubag Keuangan, yang terhormat para Satpel, para PNS semua, dan rekan-rekan CPNS. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk memberikan sharing materi-materi yang saya dapat di diklat manajemen perencanaan, dan harapannya ini membuka insight buat kita semua yang selama ini kita kerja sepertinya hanya berdasarkan instruksi, tapi ternyata setelah saya belajar inilah tahapan-tahapannya. Beberapa materi yang didapat, yang pertama terutama tentang kesesuaian prioritas pembangunan daerah, kemudian ada dasar hukum, kemudian tahapan-tahapan perencanaan mulai dari jangka panjang sampai di kita tuh dalam bentuk rencana kerja tahunan yang nanti bentuknya akhirnya dalam bentuk pelaksanaan anggaran. Kemudian di sini yang pertama tentang kesesuaian prioritas pembangunan daerah. Di situ ada 17 prioritas pembangunan daerah yang merupakan itu adalah tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan manusia yang sejahtera. Ternyata berdasarkan indeks pembangunan manusia, sejahtera itu diukur dari 3 aspek. Yang pertama kesehatan, yang kedua pengetahuan atau pendidikan, dan yang ketiga adalah tingkat perekonomian. Dan disitulah nanti diharapkan itu akan menciptakan Indonesia yang sesuai visi di tahun 2045 seperti yang tercantum di dalam RPJP nasional tahun 2025 sampai 2045. Visi Indonesia yang ingin dicapai yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Terus kemudian seperti apa untuk mewujudkan visi itu? Yang pertama yang sasarannya adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita, kemudian kemiskinan dan ketimpangan juga berkurang, sehingga diharapkan daya saing sumber daya manusia meningkat. Disitulah indikator maju. Kemudian yang berdaulat di sini kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Kemudian yang berkelanjutan. Kenapa harus berkelanjutan? Karena sesuai dengan misi pembangunan berkelanjutan, di situ ada 3 pilar: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi diharapkan lingkungan itu mendukung untuk berkelanjutannya pembangunan Indonesia. Di sini yang diambil adalah untuk menurunkan emisi menjadi 0. Kemudian untuk mencapai visi Indonesia tersebut dibutuhkan strategi. Strateginya ya seperti yang tercantum di sini, seperti visi Indonesia yang abadi tercantum di Undang-Undang Dasar 45, kemudian dijabarkan menjadi sasaran, kemudian dijabarkan dengan misi pembangunan, arah pembangunan, dan 45 indikator utama. Kemudian dasar hukum perencanaan di sini bisa kita baca. Kemudian di sini yang kita masuk ke lingkup kita di pemerintah provinsi DKI Jakarta. Di sini yang pertama arah pembangunan Jakarta. Pertama kita mengacu kepada RPJPD. RPJPD itu masanya 20 tahun. Kemudian dijabarkan kembali menjadi 5 tahunan dalam bentuk RPJMN. Di situ masa periodenya 5 tahun, kemudian dijabarkan lagi menjadi RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang periodenya 1 tahun. Lalu dari RKPD tersebut muncullah kebutuhan anggaran yang disusun dalam bentuk APBD. Kemudian di sini keterkaitan antara dokumen perencanaan, di sini ada spasial dan aspasial. Aspasial itu seperti dokumen-dokumen tadi yang sudah disebutkan, RPJPN, RPJMN, kemudian RPJPD untuk tingkat daerah, RPJMD juga untuk tingkat daerah, kemudian dijabarkan lagi ke dalam perangkat daerah menjadi RPJP dan Renstra. Rencana kerja perangkat daerah. Kemudian di sini ada perencanaan pembangunan jangka panjang. Nah, di sini untuk DKI, di sini ada 9 isu strategis. Yang pertama sumber daya manusia, kemudian kesejahteraan. Ini yang untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, kemudian ekonomi, ada pariwisata, ada pergerakan manusia barang, kemudian juga tata kelola itu terutama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian juga ada infrastruktur. Infrastrukturnya yang diperwujudan kota layak huni dan lingkungan yang mandiri, adaptif, dan tangguh terhadap perubahan iklim. RPJPD yang sekarang kita gunakan di DKI Jakarta
untuk jangka panjang dari tahun 2025 hingga 2045. Kemudian visi ini dijabarkan menjadi 8 misi dan 17 sasaran. Kemudian ada 45 indikator untuk mengukur pencapaian visi misi tersebut. Di sini kata kuncinya 8, 17, 45. RPJPD itu kan jangka panjang, itu 20 tahun. Kalau zaman dulu mungkin namanya GBHN, mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami zaman GBHN ya. Diimplementasikan menjadi 4 tahap. Sekarang yang sedang berjalan adalah tahap 1 yang tercantum dalam RPJPD 2025 sampai 2029. Di sini 2025 sampai 2029 yaitu disebut dengan tahap 1. Di sini kita melakukan perbaikan fundamental ya, seperti fondasi awal untuk menuju Jakarta Kota Global. Kemudian untuk tahap 2 transformasi ekosistem global. Kemudian yang tahap 3 untuk ekspansi global. Kemudian yang keempat untuk perwujudan kota global. Sehingga di tahun 2045 harapannya Jakarta sudah menjadi kota global. Kemudian di sini tadi disebutkan bahwa perencanaan spasial seperti rencana tata ruang itu menjadi pertimbangan dalam menyusun RPJP, rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah. Nah, di sini isu-isunya, isu-isu lingkungan. Di sini terutama di Jakarta seperti kemacetan sehingga menciptakan biaya tinggi dalam hal transportasi sehingga mempengaruhi kebutuhan hidup lainnya. Kemudian juga aktivitas dan mobilitas warga karena lokasi yang berjauhan, kemudian juga permukiman, kemudian juga lingkungan yang tercemar. Nah, di sini menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan. Nah, di sini kedudukan RT RW dalam perencanaan pembangunan bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kita masuk ke rencana pembangunan jangka menengah. Tadi dari jangka panjang ke jangka menengah. Di sini bisa kita lihat tadi yang sudah disampaikan tahap 1 sampai tahap 4 itu masing-masing ada 5 tahun. Jadi ada 4 tahap jadinya 20 tahun. Kemudian sekarang kita berada di tahap 1 tahun 2025 sampai 2029. Di sini dilakukan untuk pemenuhan layanan sosial, lingkungan dasar serta penguatan landasan ekonomi. Kemudian di sini berdasarkan rencana jangka panjang menengah daerah, visi Kota Jakarta adalah Jakarta Kota Global, pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya. Tadi masih sinkron antara pembangunan nasional, terus jangka panjang ke jangka menengah, itu kata kuncinya maju, berdaya saing, dan sejahtera. Kemudian di sini bisa dilihat tujuan dan sasaran RPJMD. Ada 5, di sini ada 5, ada 5 visi. Nah, di sini yang saya highlight di Dinas Perumahan, kita masuk ke visi yang keempat, yaitu menyediakan hunian terjangkau dan permukiman layak. Kemudian di sini kita lihat di tujuan dan sasaran, di sini sasarannya tersedianya hunian terjangkau dan permukiman layak. Kemudian di sini kerangka alur pikirnya, jadi pembangunan perumahan, penyediaan perumahan di Jakarta juga tidak lepas dari perencanaan nasional yang diterjemahkan menjadi rencana daerah. Kemudian juga rencana daerah ada masuk ke visi yang keempat, mewujudkan ruang kota, kemudian menjadi program kerja Jakarta Bermukim, terutama kalau yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan adalah Jakarta Bermukim. Nanti kita lihat programnya seperti apa. Nah, di sini yang Jakarta Bermukim, terutama untuk pembangunan rusun. Nah, kemudian beberapa programnya ada menyediakan hunian layak rumah susun, memberdayakan ekonomi masyarakat di rumah susun dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Kemudian ada penuntasan RW kumuh dan penguatan rusun untuk warga. Ini visi Jakarta, visi yang pertama, ini visi yang kedua, visi yang ketiga, kemudian visi yang keempat. Di sini mewujudkan ruang kota layak huni, berketahanan dan berkelanjutan. Nah, disinilah kita Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di sini mengambil peran di dalam visi misi keempat, yaitu tersedianya hunian terjangkau dan permukiman layak. Secara panjang, secara garis besar tadi, mulai dari cita-cita bangsa Indonesia, kemudian dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional, kemudian diterjemahkan di setiap daerah menjadi rencana pembangunan daerah, kemudian sampai di SKPD-nya nanti berbentuk rencana strategis. Di sini penyusunan kerangka rencana strategis SKPD itu berdasarkan adanya input, kemudian activities, output, outcome, dan impact. Di sini terutama kita perhatikan pertama di Renstra, kita di Dinas Perumahan dari sasaran RPJMD, di sini kita mengurusi tentang perumahan dan permukiman. Di sini tadi yang disampaikan tujuannya terbangunnya infrastruktur kota yang layak huni. Sasaran yang ingin dicapai tersedianya hunian terjangkau dan permukiman layak. Nah, dari sini turun menjadi tujuan. Tujuannya yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Kemudian sasarannya meningkatnya penataan kawasan permukiman perkotaan dan ketersediaan hunian layak. Lalu di sini ada
4 rencana program Dinas Perumahan. Nah, ini yang kita kerjakan di UPRS. Di sini bisa kita lihat program kegiatan, kemudian di sub kegiatan di sini yang menjadi ranah UPRS dari program prioritas, program penunjang urusan pemerintah daerah, kemudian ini outcome yang ingin dicapai, kemudian ini bentuk kegiatannya, kemudian sub kegiatannya. Sub kegiatan ini yang nanti diterjemahkan menjadi kegiatan penganggaran. Nah, itu tadi adalah rangkuman singkat tentang proses perencanaan pembangunan daerah. Jadi memang panjang sekali proses perencanaan pembangunan daerah itu, mulai dari tingkat nasional yang harus selalu berkesinambungan sampai ke daerah, dan sehingga di SKPD seperti kita di unit sampai bahkan di unit harus selalu sinkron dan selaras dengan program pembangunan nasional. Nah, itu tadi makanya diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan dan yang tercantum di dalam Renstra yang diterjemahkan menjadi program dan kegiatan. Mungkin itu secara singkat materi tentang manajemen perencanaan pembangunan daerah yang saya dapatkan. Di sini kita sharing, mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian mohon masukan dan saran dan juga pertanyaan untuk menjadi bahan diskusi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang saya dapat sharing materi. Semoga bermanfaat, membuka insight bagi kita semua. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ya, Bu? Jadi kaitannya dengan program-program yang ada di Dinas Perumahan. Yang pertama, kalau kita kaitkan secara spasial, arah kebijakan kita terhadap hunian layak dan dikaitkan dengan penyediaan RTH. Menurut Ibu, konsep hunian yang seperti apa sih, Bu, agar kita bisa sinergi dengan rencana-rencana tata ruang yang ada di Provinsi DKI Jakarta? Terima kasih. Berdiri apa, Pak? Ya, baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, bahwa perencanaan rumah susun yang memperhatikan keterkaitan lingkungan hidup. Nah, seperti kita ketahui kan, perencanaan pembangunan itu juga mempertimbangkan aspek spasial. Aspek spasial dalam bentuk besar di situ tadi kita bahas tentang RT/RW. Nah, RT/RW itu adalah rencana tata ruang wilayah. Dan ternyata RT/RW itu ada turunan-turunannya lagi sampai ke rencana detail tata ruang kota. Kemudian dari tata ruang kota lagi nanti ada kawasan. Nah, kalau yang untuk khususnya rumah susun, penyediaan rumah susun yang memperhatikan daya dukung lingkungan. Nah, di situ kita perhatikan bahwa penyediaan rumah susun itu harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Minimal dari koefisien bangunan, lantai bangunan, koefisien dasar bangunan, kemudian proporsi dari ruang terbuka dan ruang terbangun. Di situ harus memperhatikan arahan dari rencana tata ruang wilayahnya. Apakah itu 70% perbandingan antara ruang terbuka dan kawasan terbangunnya adalah 70% atau berbanding 30%, ataukah 60% berbanding 40%. Kemudian di situ juga harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan dan daya dukung lingkungannya. Seperti misalnya pemanfaatan ruang terbukanya diarahkan untuk yang produktif, kemudian juga dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka aktif, selain juga untuk produktif misalnya seperti bercocok tanam, yang terutama kalau di Jakarta itu untuk urban farming, dan diharapkan dari kegiatan bercocok tanam itu juga kan dapat mendukung lingkungan hunian yang bersih, segar gitu, dari zero net emission-nya itu ya, walaupun kontribusinya kecil gitu, tapi apabila semua rusun kita memperhatikan hal-hal yang kecil seperti itu diharapkan kan juga dapat menurunkan penggunaan energi. Mungkin itu, Pak, yang dapat disampaikan menurut hasil, ya izin itu pembelajaran saya sampai udah lupa sekian tahun yang lalu. Terima kasih. Oke, baik, sesi kuis ini pertanyaannya, kenapa kita membutuhkan perencanaan, terutama dalam perencanaan pembangunan daerah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini. Mengenai pertanyaan dari Bu Eka, jawabannya adalah supaya pembangunannya bisa berjalan terarah sesuai dengan tujuannya. Dan dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang pembangunan tersebut. Baik, terima kasih Bu Rini, jawaban yang tepat ya. Nah, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya telah hadir kita di acara ini, knowledge sharing materi tentang perencanaan pembangunan daerah. Di sini tadi sudah kita sharing beberapa pertanyaan, dan itu diharapkan menjadi insight buat kita, pengetahuan buat kita dalam kita menjalankan tugas keseharian untuk mendukung apa yang menjadi tugas fungsi kita di sini. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada